Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Kroto Ayun. Kita akan membahas bersama tentang penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir ataupun ujian sekolah. 3 langkah dalam prosedur penilaian. Yang pertama, prosedur penilaian hasil belajar dilakukan dengan urutan menyusun kisi-kisi penilaian. Kemudian yang kedua, menyusun instrumen penilaian dan pedoman pensekolahan. Yang ketiga, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang keempat, melakukan penilaian. Yang kelima, mengolah dan menganalisis serta menginterpretasikan hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah melaporkan. Evaluasi yang baik paling tidak memenuhi 3 syarat, yaitu kesohihan, keterandalan, dan kepraktisan. Sedangkan petunjuk dalam menyusun tes atau alat evaluasi adalah tes tersebut harus memiliki 3 validitas dan reliabilitas yang baik. Penilaian hasil belajar dalam pendidikan dilaksanakan atas prinsip-prinsip yang jelas sebagai landasan bijak. Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, dan menyeluruh serta bermakna. Dikatakan valid, yaitu penilaian hasil belajar harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Sedangkan yang kedua, mendidik, penilaian hasil belajar harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Penilaian hasil belajar harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian yang keempat, adil dan objektif. Penilaian hasil belajar harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, latar belakang budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Kemudian yang kelima, terbuka. Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tanpa ada rekayasa ataupun sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan semua pihak. Kemudian yang keenam, berkesinambungan. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu-waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan siswa sehingga kegiatan dan unjuk kerja siswa dapat dipantau melalui penilaian. Kemudian yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian hasil belajar harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang terakhir, bermakna. Penilaian hasil belajar diharapkan punya makna yang signifikan bagi semua pihak. Pada dasarnya cara mengukur prestasi belajar siswa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan tes diagnostik, tes sumatif, dan tes formatif. Kemudian bentuk tes yang diberikan dapat berbentuk tertulis, lesan, ataupun tes praktek. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk yang pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, bahan penyusunan laporan hasil belajar. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Ada 5 kategori hasil belajar, yakni informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penilaian, yang pertama, membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan teknik penilaian yang tepat. Yang ketiga, pelaksanaan proses penilaian. Yang keempat, menganalisis penilaian. Kemudian yang kelima, menyesuaikan pembelajaran. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dan pembelajaran? Ada banyak faktor yang mempengaruhi belajar, antara lain 1. Motivasi, 2. Sikap, 3. Minat, 4. Kebiasaan belajar, dan 5. Konsep diri. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan penilaian dalam suatu pembelajaran? Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Dan yang ketujuh, revisi dan merakit soal. Prosedur evaluasi pembelajaran dilakukan melalui 5 tahap, yakni dengan perencanaan atau planning, kemudian pengumpulan data atau data collection,
verifikasi data atau data verification, analisis data atau data analisis, dan penafsiran data interpretation. Secara umum, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Bagaimana cara melakukan penilaian berbasis kelas? Keseluruhan proses penilaian berbasis kelas dilakukan melalui langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, penyusunan alat penilaian, yang ketiga, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang keempat, pengolahan, dan yang kelima, penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Apa yang dimaksud dengan standar penilaian? Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik, baik pada pendidikan dasar maupun menengah. Demikian sekilas tentang penilaian hasil belajar siswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.